dengan hadirnya Dery dan teman-teman di sini Masya Allah. memberikan pencerahan apa sih sebenarnya yang bisa kita dagang selain daripada ini semuanya. Toh di sana sekian banyak mungkin ribuan jalan ya untuk kita bisa berdagang dan berbisnis yang tujuannya tentunya untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang ayah atau sebagai seorang suami untuk menafkahi keluarganya seperti itu. Oke. Nah ini menarik nih. Kalau kita jualan, kalau kita berpartner misalnya, jual sesuatu, apakah memang ada batasan-batasan khusus gitu, Sat? Maksudnya harus partner yang udah ngaji nih. Ya. kan itu juga jadi stigma tuh ya. Betul. Lu partner sama siapa? Emang dia udah ngaji? Selalu begitu. Atau minimal kalau meeting, lu meeting sama siapa? Celana diperhatiin dari kompas. Cingkrang gak nih? Jenggot gak nih? Nanti temannya satunya lagi negur, lu partneran sama dia, emang dia udah ngaji. Artinya stigma ngaji itu maksudnya gini, itu bagus Masya Allah. Tapi apakah memang harus yang udah ngaji gitu, Sat? Jadi sebenarnya kan Rasulullah SAW sudah memberikan kepada kita rambu-rambu. Di antara rambu-rambu yang diberikan oleh Nabi SAW, serahkan sesuatu itu pada ahlinya. Oke. Nah, jadi ada seseorang yang sudah ngaji, rajin tahajud, banyak baca Quran, banyak hafal Quran, banyak hafal hadis, tetapi dia belum tentu cocok untuk kita ajak berpartner dan berdagang. Dan itu harus jeli seseorang dalam mencari teman. Ini buktinya begini. Contohnya begini. Oke, gimana, Sat? Rasulullah SAW, teman dekatnya beliau kan Abu Bakar. Iya. Teman dekat beliaunya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan disebutkan dalam sebagian riwayat, Abu Bakar dan Umar pernah mendatangi Nabi SAW untuk melamar Fatimah. Dan waktu itu Nabi SAW beralasan bahwasanya anak saya masih kecil. Oke. Nah, ketika datang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, justru Nabi SAW menerima sebagai menantu. Nah, kalau kita melihat dari sisi keutamaan, jelas Abu Bakar dan Umar itu jauh lebih utama dibandingkan Ali. Tetapi ketika dipilih sebagai menantu, siapa yang dipilih oleh Nabi? Ali bin Abi Thalib. Karena lebih cocok dengan Fatimah. Jadi ada orang yang itu bisa cocok untuk berkawan, belum tentu dia cocok berdagang. Ada orang yang dia memang cocok kita berbisnis bareng, tapi belum tentu dia cocok untuk jadi teman safar. Jadi sesuatu itu diserahkan pada ahlinya dan yang memang sesuai dengan apa yang mau kita buat seperti itu. Dan dari sisi yang lainnya, stigma kita harus sesama kajian dan lain sebagainya itu kan batas-batasan yang sebenarnya luas dalam Islam dipersempit. Ini kan sesuatu yang nggak benar. Jadi akan terkesan di luar sana kita ini orang yang eksklusif hanya dengan kelompoknya saja. Padahal Rasulullah SAW dan juga sebelumnya Allah mengatakan orang yang mereka sholat, membayar zakat itu kan saudara kita seiman. Nah, ketika itu saudara kita seiman, ada hal-hal yang memang kita boleh bermuamalah dengan saudara kita. Bahkan di zamannya Ali bin Abi Thalib itu kan muncul orang Khawarij ya, para bughat, para pemberontak. Jadi waktu itu Ali sedang berkhutbah ya, dan si Khariji ini dia mengatakan tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ya, ini jelas ini al bidah, jelas orang yang menyimpang dari sunnah Rasulullah. Kemudian justru Ali berkata, ya kami tidak akan pernah mengangkat pedang, ya atau mengangkat senjata sampai kalian memerangi kami. Kata Ali. Kedua, ya kami akan memberikan harta rampasan perang kepada kalian kalau seandainya kalian ikut berperang bersama kami. Dan yang ketiga, kami tidak akan pernah melarang kalian untuk sholat di mana saja dari masjid muslimin. Dan kemudian kata Imam Syafi'i, dan ini dinukilkan dalam kitab Al-Um, ini merupakan madhabnya kami dalam pandangan Syafi'iyah menghadapi orang-orang bughat, para pemberontak. Dan kami tidak pernah melarang di mana saja mereka berniaga di pasar-pasar muslimin. Ini jelas ya, orang-orang yang memberontak kepada Ali jelas orang-orang yang menyimpang, tetapi ada hak-hak yang diberikan kepada mereka. Jadi tidak bisa kita berlepas diri secara totalitas. Pokoknya sama teman-teman kajian yang lain nggak bisa. Nah bisa saja ada orang yang dia belum ngaji. Mohon maaf ya, kadang dia lebih jujur dibandingkan orang yang sudah ngaji. Maka mau nggak mau kita serahkan sesuatu itu pada ahlinya. Seperti itu. Betul. Akhirnya munculnya ini oknum ya. Oknumnya udah ngaji cuma modal gampang afwan akhi aja. Iya kan? Itu sudah jadi rahasia umum sepertinya. Makanya anda disclaimer dulu saat bilangnya pakai oknum. Ntar anda diserang lagi mikirnya ini gitu. Oknum ngajian begitu kadang. Udah kalau misalnya ada masalah kelas sedikit tinggal afwan akhi. Gitu. Iya,
cabut udah selesai. Gimana nih? Nah itu ya begitu. Nah berarti boleh aja dong ya? Ya nggak ada masalah. Selama satu. dia jujur. Ya sekarang kita mau ngapain? Kita mau berdagang kan? Kita bukan mau buka pondok pesantren. Jadi kalau buka pondok pesantren ya udah cari orang yang memang punya keahlian di dalam urusan ngurus pesantren. Kita masalahnya mau berdagang. Kan seperti itu. Maka Nabi kita SAW beliau punya baju perang. Itu digadainya kepada siapa? Kepada orang Yahudi. Seperti itu. Oke. Nah. Ini menarik nih teman-teman ya. Syukran jazakallah khair Ustaz. Era digital. Ya. Digital datang gitu kan, sehingga semuanya seakan-akan pengusaha dituntut untuk berdigital. Nah cuma kan sadis banget nih Ustaz. Dalam artian kalau kita nggak pinter-pinter kan wah kacau balau. Nggak tahu nih ini Ustaz mau jawab apa enggak sih sebetulnya. Fenomenal fitur-fitur atau platform. Ada Instagram punya Reels yang menyerupai TikTok. Bagaimana menurut pandangan Ustaz Haris nih mengenai kok Reels boleh-boleh aja, ngomong stigma ya, Reels boleh-boleh aja, giliran TikTok kayaknya ngeri banget. Sehingga kok lu posting di TikTok sih, bedanya sama Reels apa ya? Nah kan begitu tuh, ya kan mungkin kurang lebih seperti itu. Nah sebenarnya batasan-batasan konten tuh kayak gimana sih Ustaz? Apakah memang kita cuma menggunakan platformnya aja tapi kita nggak jalan-jalan atau berjelajah, kita tinggal cabut? Atau memang benar-benar close sama sekali di aplikasi tersebut? Jadi permasalahannya itu kan kembali kepada permasalahan muamalah. Muamalah itu kan hukum asalnya itu halal. Kan seperti itu. Sampai datang dalil yang mengharamkan muamalah yang sedang kita lakukan. Misalnya, yang contoh dulu, ada koran atau ada majalah, yang majalahnya itu isinya adalah berita. Itu yang dia jual dari majalah tersebut atau dari koran tersebut. Kemudian ada gambar seorang wanita yang nggak pakai aurat, nggak pakai jilbab atau menampakkan auratnya. Apakah dengan ada gambar tadi mengharamkan majalah yang isinya berita atau koran? Kan begitu. Nah itu perlu dibahas. Di sana para ulama, dari hal yang pernah saya dapatkan dari fatwa ulama, ya tergantung apa yang dijual di situ. Jadi kalau seandainya yang dijual adalah berita, kemudian gambar-gambar tadi cuman sekedar ikut-ikutan, ikut di majalah tersebut, itu tidak merubah hukum asal halalnya majalah tadi. Kecuali kalau memang majalahnya dari A sampai Z pembahasannya adalah foto perempuan. Kemudian ada berita yang dijual di situ, tapi intinya foto perempuan yang mau dijual di majalah tadi, maka jelas itu haram, nggak boleh. Nah sekarang sebenarnya kan nggak ada beda TikTok sama Facebook sama Instagram. Seperti itu. Secara hukum asal. Jadi terlarangnya TikTok bukan karena TikToknya, tapi larangannya TikTok itu adalah karena di situ banyak wanita joget-joget. Nah kita sekarang buat aplikasi misalnya, namanya nggak TikTok, namanya Zamzam. Tapi isinya juga joget-joget seperti itu, tetap aja haram. Jadi ketika orang sekarang pakai TikTok dia. Kemudian isinya adalah murotal Quran, isinya adalah ceramah dan lain sebagainya. Dan semuanya memang isi TikToknya itu adalah dakwah, sama saja seperti di Instagram. Nggak ada bedanya. Jadi cuman pandangan orang yang namanya TikTok pasti orang joget-joget semuanya. Kan seperti itu. Tapi ketika dia buat TikTok bukan joget-joget, dia kembali kepada hukum asal halal seperti itu. Guys, aman nih, aman.